Kembali lagi bersama kami di Gibran Day. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana situasi terkini di markas PDI Perjuangan yang ternyata mendadak sepi sesaat Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Hasto Kristianto langsung dijadikan tersangka oleh KPK setelah adanya bukti bahwa beliau atau yang bersangkutan ini terlibat dalam pelarian kasus Harun Masiku serta beberapa kejahatan-kejahatan yang meliputi dengan pemilu. Tentunya ini sangat mengagetkan kita semua bagaimana KPK memberikan kejutan yang sangat besar bagi kita terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto sebagai tersangka karena memang disinyalir peran Hasto ini sangatlah luar biasa. Peran Hasto cukup dibilang sangat cerdik dalam kejahatan ini sehingga banyak menimbulkan KPK membutuhkan waktu yang banyak untuk mengungkap kasus tersebut. Namun kita akan melihat bagaimana situasi di markas PDI Perjuangan yang justru mendadak sepi. Kenapa nih? Ada apa di internal PDI Perjuangan sampai-sampai markasnya pun markas besar mendadak sepi seperti ini? Tentunya kita akan terus pantau bagaimana perkembangan dari kasus terkait Hasto Kristianto. Karena memang sosok ketua umumnya pun Megawati Soekarno Putri menjadi sorotan bagi kita semua. Bagaimana Megawati ini mengatakan bahwa akan mendatangi KPK secara langsung jika memang Hasto ditetapkan menjadi tersangka atau ditangkap. Dan memang dipantau oleh kami untuk saat ini kediaman Megawati pun masih dijaga ketat oleh aparat yang berwajib oleh tim Brimob bersenjata lengkap. Namun tentu saja di sini kita melihat bagaimana sepinya aktivitas di kantor PDI Perjuangan. Karena memang ternyata KPK menetapkan pencekalan terbaru kepada elit PDI Perjuangan lainnya, yakni Yosana Lawli selaku petinggi Partai Banteng tersebut. Sama seperti Hasto, Yosana masih dicecar terkait kasus pelarian Harun Masiku. Kita semua tahu bagaimana gerak-gerik Hasto sebelum dijadikan tersangka. Hasto dalam sikap politiknya dinilai sangat vokal mengkritik kebijakan-kebijakan dari Pak Presiden Joko Widodo pada saat itu. Namun tentu saja dalam hal penangkapan ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan Presiden Joko Widodo. Karena memang KPK bukan berarti menilai sosok tersangka ini dari seberapa vokal beliau mengkritik pemerintah atau seberapa vokal beliau ini membela pemerintah. Tidak seperti itu, justru KPK memiliki roadmap-nya tersendiri, KPK memiliki track-nya tersendiri dalam urusan penetapan seorang atau individu sebagai tersangka. Kemudian pantauan-pantauan dari media menyebutkan bahwa kantor DPP PDI Perjuangan Pusat juga tidak ada aktivitas dari pengurus. Baik, perlu dicatat ini adalah kantor pusat, berarti markas besar. Pintu gerbang kantor sudah ditutup. Terlihat di tepi jalan Ponegoro hanya beberapa orang yang diduga petugas keamanan sedang berjaga di markas PDI Perjuangan. Ya, memang menarik ketika kita membahas Hasto Kristianto. Apakah ini ada isu politis? Apakah ini murni dari kinerja KPK? Tentu saja orang-orang di Indonesia memiliki dua pandangan yang berbeda. Pandangan yang pertama bahwa tentu saja ini ada isu politis mengingat suara vokal Hasto Kristianto kerap mengkritik kebijakan dari Pak Presiden Joko Widodo. Dan memang pemerintahan yang datang, beliau Hasto Kristianto ini juga aktif mengkritik bagaimana Gibran berhasil menjadi calon wakil presiden terpilih pada saat itu. Namun meskipun begitu, pada tahapan pemilu tentu saja kita melalui proses yang sah. Karena memang pada kenyataannya Gibran sah terpilih oleh rakyat Indonesia sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Meskipun ya kita tahu bahwa Gibran ini dinilai sebagai salah satu wakil presiden termuda dalam sejarah Republik Indonesia. Namun meskipun begitu, ketika kita membenturkannya dengan isu politis, sebenarnya jawaban dan logika akal sehat kita tidak akan bertemu rekan-rekan. Kenapa? Karena memang Pak Jokowinya sudah purna tugas. Kita melihat, sedangkan bantahan-bantahan yang paling sekakmat pada saat ini adalah KPK adalah lembaga independen dan KPK berhasil membeberkan bagaimana peran Hasto dalam pelarian Harun Masiku. Setelah kami jelaskan juga di konten sebelumnya, silahkan
silahkan cek. Jadi tidak dijelaskan di sini. Kemudian KPK menyebutkan bahwa Hasto ini berupaya melenyapkan barang bukti berupa ponsel, dibuang kemudian diredam ke air agar rusak, intinya agar tim penyidik tidak bisa melacak informasi yang berada dalam ponsel tersebut. Tentu saja ini sebuah tindakan yang dimana dalam alam bawah sadarnya berarti saudara Hasto ini tahu bahwa beliau bersalah. Artinya pelanggaran ini dilakukan atas akal sehat dan dilakukan dengan kesadaran penuh. Maka dari itu beliau atau Hasto Kristianto memang melenyapkan ponsel, kemudian menekan Harun Masiku untuk segera melarikan diri. Dan ini yang paling penting. Berarti tidak bisa dibilang Hasto ini memiliki peran yang cukup krusial, yakni mengatur segala konsep suap menyuap sehingga terjadilah peristiwa tersebut. Dan memang luar biasanya ternyata KPK tidak berdiam diri selama Harun Masiku melarikan diri. Justru Intel KPK melakukan pengintaian selaku dan melakukan pengamatan secara sistematis dan terukur sehingga berhasil melakukan penyidikan-penyidikan serta pengembangan-pengembangan penyidikan menunjukkan bahwa ada indikasi pada saat itu Hasto Kristianto terlibat. Kemudian KPK memanggil yang bersangkutan. Yang bersangkutan kita tahu bahwa hadir secara korporatif meskipun ada insiden bahwa Hasto menolak memberikan ponselnya untuk sementara kepada tim penyidik KPK. Kemudian kita berlanjut kepada penyidikan-penyidikan selanjutnya. Sebelum ditetapkannya Hasto juga kita melihat bagaimana Yosana Lauli dipanggil pula oleh tim penyidik KPK. Kemudian KPK setelah melakukan evaluasi serta melihat bukti-bukti yang ada, bahwa KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka dan diikuti oleh pencekalan, artinya Hasto dilarang berpergian ke luar negeri, kemudian diikuti oleh Yosana Lauli yang turut juga dilarang berpergian ke luar negeri. Ini digunakan agar KPK mudah melacak keberadaan dua orang dari internal partai PDI Perjuangan tersebut.